Perkenalkan, nama saya Maulana Ainul Iksan dengan NIM 23095111119 dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum bakteriologi dan mikologi pertama hingga terakhir, yaitu yang pertama ada laporan praktikum pengenalan alat lab, pembuatan media dan isolasi, dan yang kedua ada laporan praktikum identifikasi kuman dengan pewarnaan gram dan uji katalase. Yang ketiga ada laporan praktikum identifikasi kuman dengan uji biokimia dan uji gula-gula, dan yang keempat ada laporan praktikum uji kepekaan bakteri terhadap antibiotika atau biasa disebut dengan sensitivity test. Dikarenakan waktu dibatasi maksimal 15 menit, nantinya saya akan membacakan inti dari pembahasan dan pembahasan lengkapnya akan saya lampirkan pada video. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini ada laporan praktikum pengenalan alat lab, pembuatan media dan isolasi. Jadi latar belakang dari praktikum yang pertama ini yaitu beberapa mikroorganisme menyebabkan penyakit dan terlibat dalam kegiatan manusia juga hewan di kehidupan sehari-hari. Misalnya pembuatan fermentasi anggur, keju, yogurt, produksi penisilin, serta proses-proses pelakuan yang berkaitan dengan pembuangan limbah. Laboratorium mikrobiologi memiliki berbagai jenis peralatan yang digunakan untuk analisis, penyimpanan mikroba, preparasi, dan juga alat-alat untuk memudahkan berlangsungnya praktikum. Pengetahuan mengenai cara-cara kerja peralatan sangat penting untuk diketahui agar menghindari kecelakaan atau kerusakan alat-alat yang ada. Kemudian untuk alat dan bahannya sendiri di sini yang pertama ada feses ayam, yang kedua ada cawan petri, yang ketiga ada kawat ose, yang keempat ada spiritus, dan yang kelima ada inkubator. Untuk metode kerjanya sendiri yaitu yang pertama ada metode sterilisasi kering alat. Jadi sterilisasi kering termasuk sterilisasi dengan panas. Sterilisasi kering biasa digunakan untuk alat gelas, cawan petri, dan pipet. Bahan yang akan disterilkan sebaiknya dibungkus dengan aluminium foil atau bahan lain yang tahan panas. Sterilisasi kering sangat bermanfaat untuk bahan gelas karena tidak menyebabkan adanya kondensasi uap air dalam gelas tersebut. Alat yang digunakan berupa oven yang suhunya dapat mencapai 180 derajat Celcius. Waktu yang diperlukan tergantung dari suhu yang digunakan. Untuk yang kedua itu ada metode penggoresan media agar atau metode cawan gores. Untuk langkah yang pertama yaitu ada jangan menggunakan ose yang belum steril untuk menyentuh kultur untuk mencegah terjadinya kontaminasi yang dibawa oleh ose. Yang kedua ada mulut tabung harus dipanasi baik pada saat ose akan dimasukkan atau saat dikeluarkan dari tabung. Dan yang ketiga ada buka tabung kemudian buat goresan pada media agar. Yang keempat, tabung terbuka harus dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kelima, jangan menempatkan tutup tabung pada permukaan area pekerjaan atau menyentuhnya. Yang keenam ada ose yang telah digunakan harus disterilisasikan untuk mencegah kontaminasi pada saat praktikum. Yang ketiga ada metode pembinaan sampel feses. Untuk langkah yang pertama yaitu ambil feses yang sudah tersedia dengan menggunakan cotton bud. Yang kedua ambil cotton bud dan tempelkan ke feses, kemudian oleskan pada media yang sudah digores tadi. Yang ketiga setelah itu tutup media agarnya yang selanjutnya akan dilakukan inkubasi. Berikut merupakan hasil praktikum yang telah dilakukan. Jadi untuk pembahasannya sendiri yaitu media Na merupakan media umum atau penyubur yang memiliki nutrisi-nutrisi penting bagi bakteri untuk tumbuh, seperti ekstrak daging, ekstrak ragi, tumbuh-tumbuhan, atau protein sederhana dari sumber lain. Pada medium Na yang telah diinkubasi, lebih banyak koloni yang tumbuh serta lebih variatif. Sementara itu, pada media AMB agar merupakan media selektif untuk bakteri gram negatif karena mengandung pewarna eosin dan metilin yang toksik bagi bakteri gram positif. Media AMB agar yang menunjukkan perbedaan indikator warna bagi bakteri yang memfermentasi laktosa di agar tersebut. Ketika bakteri memfermentasi laktosa, maka asam kuat yang dihasilkan akan mencetak warna hijau metalik. Pada gambar terlihat bahwa koloni bakteri berwarna hijau metalik yang diidentifikasi sebagai bakteri Escherichia coli. Baik, lanjut pada laporan praktikum kedua yaitu identifikasi kuman dengan pewarnaan gram dan uji katalase. Jadi untuk latar belakangnya sendiri yaitu bakteri yang merupakan mikroorganisme prokaryotik adalah organisme paling melimpah dan sederhana di dunia ini. Bakteri mempunyai beragam karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, di dalam proses mempelajari dan memahami bakteri dalam suatu kelompok tertentu, diperlukan identifikasi. Beberapa metode dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu bakteri. Di antaranya adalah metode pewarnaan gram dan uji katalase yang digunakan pada praktikum kali ini. Jadi untuk materi dan
Metodenya sendiri di sini ada yang pertama yaitu untuk pewarnaan gram. Jadi di sini ada alat dan bahan. Untuk metode pewarnaan gram sendiri yang pertama yaitu membuat preparat, yang kedua teteskan 2-3 tetes zat warna merah kristal violet pada permukaan gelas objek yang berisi bakteri yang sudah difiksasi, lalu ditunggu 1 menit. Yang ketiga ada cuci dengan air mengalir kemudian keringkan. Yang keempat tetesi dengan beberapa tetes larutan iodin. Yang kelima cuci sisa iodin dengan air mengalir dan keringkan. Yang keenam ada gelas objek dimiringkan sedikit kemudian sirami permukaan gelas objek yang berisi bakteri dengan larutan alkohol sampai larutan bekas cucian alkohol kira-kira tidak berwarna selama 30 detik. Yang ketujuh ada cuci dengan air mengalir secara singkat kemudian keringkan. Yang kedelapan tetesi beberapa tetes pewarna penutup safarin dan biarkan selama 2 menit. Yang kesembilan cuci dengan air mengalir secara singkat kemudian keringkan. Yang kesepuluh amati preparat yang telah dibuat. Berikut merupakan hasil praktikum yang telah dilakukan. Untuk pembahasannya sendiri yaitu hasil pewarnaan gram menunjukkan bakteri gram negatif dengan bentuk yang bulat jika dilihat dengan pembesaran 1000 kali. Pewarnaan gram merupakan pewarnaan diferensial yang membedakan bakteri gram positif dan negatif. Bakteri gram positif akan mengikat pewarna dasar, yaitu kristal violet dan tidak dapat dilunturkan oleh alkohol, sehingga akan meninggalkan warna ungu. Hal ini dikarenakan bakteri gram positif memiliki dinding peptidoglikan yang lebih tebal, sedangkan bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tipis dan kandungan lipid yang tinggi. Warna ungu pada bakteri gram positif terlihat semakin intens setelah diberi iodin. Sementara itu, bakteri gram negatif akan kehilangan warna dasar saat dekolorisasi dengan alkohol. Bakteri kemudian akan berwarna merah setelah diwarnai dengan safranin yang bermuatan positif. Baik, kita melanjutkan pada laporan praktikum yang ketiga yaitu identifikasi kuman dengan uji biokimia dan uji gula-gula. Untuk latar belakangnya sendiri, uji biokimia dan uji gula-gula merupakan aspek penting untuk mengidentifikasi kuman dalam bidang bakteriologi dan mikologi, karena uji-uji tersebut lebih akurat sebagai dasar dari diagnosis penyakit infeksi dan untuk mengontrol infeksi. Dalam konteks ini, beberapa media khusus seperti TSI agar, SIM medium, MRVP medium, dan Simon citrat agar sering digunakan untuk mengidentifikasi sifat-sifat biokimia dari mikroorganisme. Untuk materi dan metodenya bisa dilihat langsung pada slide ini dan juga slide berikutnya. Berikut merupakan hasil praktikum yang telah dilakukan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama itu ada triple sugar iron agar atau TSIA, yaitu metode identifikasi bakteri yang menggunakan media padat dengan bentuk setengah miring. Berdasarkan hasil yang didapatkan, tidak terjadi proses fermentasi karena tidak teramati adanya gelembung gas pada media. Yang kedua itu ada SIM medium. Pada media sulfur indol motility atau SIM diperoleh hasil positif pada indol dan motilitas, sedangkan pada sulfur negatif karena tidak terjadi perubahan warna menjadi hitam. Karena hasil uji indol menunjukkan hasil positif karena setelah ditetesi reagen konvak terbentuk cincin merah ceri. Hal ini merupakan hasil dari pemecahan asam amino triptofan oleh bakteri E. coli. Sedangkan jika hasil reaksi negatif ditandai dengan terbentuknya cincin kuning. Yang ketiga itu ada MRVP medium. Uji ini dilakukan dalam media yang sama, kemudian setelah inkubasi ditetesi reagen yang berbeda. Pada uji MR ini inkubasi ditetesi dengan reagen MR akan merubah warna media menjadi merah apabila media bersifat asam, yaitu pH-nya kurang dari 4,4. Namun pada percobaan yang telah dilakukan diperoleh hasil negatif pada uji MR. Dengan demikian, bakteri bersifat tidak dapat memfermentasikan gula sehingga tidak memproduksi asam tunggal atau campuran. Nah, untuk yang keempat itu sendiri ada Simon citrat agar. Uji citrat digunakan untuk melihat kemampuan bakteri menggunakan citrat sebagai satu-satunya sumber karbon. Jika bakteri mampu menggunakan citrat sebagai sumber karbonnya, maka akan menaikkan pH dan mengubah warna medium biakan dari hijau menjadi biru. Pada praktikum ini hasilnya negatif dengan warna media yang tetap hijau karena E. coli tidak dapat menggunakan citrat sebagai sumber karbon. Yang terakhir itu ada uji gula-gula. Uji gula-gula menggunakan variasi jenis gula seperti glukosa, laktosa, maltosa, dan sukrosa. Melalui uji ini dapat diamati tingkat keasaman hasil fermentasi bakteri terhadap gula.
juga kemampuan bakteri dalam memproduksi gas sebagai hasil sampingannya. Pada percobaan yang dilakukan, warna media tidak berubah menjadi kuning, berarti bakteri tidak mampu memfermentasikan gula dan menghasilkan asam. Baik, kali ini kita akan membahas laporan praktikum yang terakhir, yaitu uji kepekaan bakteri terhadap antibiotika atau sensitivity test. Jadi untuk latar belakangnya sendiri, uji kepekaan bakteri terhadap antibiotika atau dikenal sebagai sensitivity test merupakan prosedur laboratorium yang dilakukan secara in vitro untuk mengukur respons bakteri terhadap agen penyebab penyakit terhadap berbagai jenis antibiotika. Sensitivitas test memiliki tujuan utama untuk mengidentifikasi pola kepekaan bakteri terhadap suatu antibiotika tertentu yang kemudian dikategorikan sebagai sensitif, intermediate, atau resisten. Hasil dari uji ini sangat penting karena secara otomatis menentukan pilihan antibiotika yang paling tepat dan efektif untuk digunakan dalam terapi. Untuk materi dan metodenya bisa dilihat langsung pada slide ini. Berikut merupakan hasil praktikum yang telah dilakukan. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan. Pada masing-masing antibiotik ditemukan zona inhibisi, yaitu pada doxycycline diameter yang ditemukan 25 mm. Pada basitrasin 24 mm, pada sulfamethoxazole itu ada 29 mm, pada chloramphenicol itu 28 mm, pada kanamisin itu 25 mm, pada tetracycline itu 26 mm. Dapat dikatakan bahwa kelima antibiotik tersebut bersifat sensitif karena sudah melebihi indikator yang telah ditentukan, kecuali basitrasin. Dan untuk basitrasin sendiri, biasanya tidak digunakan untuk uji sensitivitas terhadap E. coli karena spektrum aktivitasnya terutama meliputi bakteri gram positif dan jarang efektif terhadap bakteri gram negatif seperti E. coli. Namun, dalam beberapa kondisi tertentu, hasil uji sensitivitas mungkin menunjukkan bahwa E. coli sensitif terhadap basitrasin. Berikut beberapa alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama itu ada kondisi spesifik strain. Beberapa strain E. coli mungkin memiliki kerentanan yang tidak biasa terhadap basitrasin. Variabilitas genetik antar strain bisa menyebabkan perbedaan dalam resistensi atau sensitivitas terhadap antibiotik tertentu. Yang kedua ada konsentrasi antibiotik. Jika konsentrasi basitrasin yang digunakan dalam uji laboratorium sangat tinggi, itu mungkin cukup untuk menghambat pertumbuhan E. coli, meskipun ini tidak mencerminkan efektivitas klinis dalam lingkungan laboratorium bisa menunjukkan hasil yang positif. Baik, untuk studi kasusnya sendiri, saya di sini mengangkat kasus seorang peternak melaporkan bahwa beberapa ayam sakit dan ada yang sampai mati. Pertumbuhan lambat, cenderung diam atau tidak aktif. Peternak ini kemudian membawa sampel berupa feses dari ayam yang menderita mencret berwarna putih dan peternak ini ingin mengetahui penyebab penyakit ayam tersebut. Muncul kecurigaan terhadap ayam tersebut menderita kolibasilosis atau avian patogenik Escherichia coli atau bisa disebut dengan APEC yang merupakan penyakit pada unggas yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Nah, untuk lebih meyakinkan apakah unggas tersebut terkontaminasi bakteri E. coli, maka uji pewarnaan gram adalah jalan terbaik untuk dilakukan pengujian. Dan juga untuk mengobati ayam tersebut itu perlu dilakukan uji sensitivitas agar mendapatkan penanganan pengobatan yang tepat. Oleh karena itu, itulah pentingnya uji-uji yang telah dilakukan sebelumnya di laboratorium bakteriologi dan mikologi veteriner. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari tiap-tiap uji yang telah dilakukan, yaitu uji pertama, kedua, ketiga, dan keempat secara singkat. Uji pertama itu yaitu media padat seperti nutrien agar dan eosin methylene blue efektif untuk isolasi dan identifikasi bakteri. Na mendukung pertumbuhan berbagai bakteri, sementara EMB selektif untuk bakteri gram negatif dan menunjukkan fermentasi laktosa dengan warna hijau metalik seperti pada koloni Escherichia coli. Inkubasi optimal adalah pada suhu 36,5 hingga 37 derajat Celcius selama 24 jam. Uji yang kedua kesimpulannya yaitu bakteri gram positif mengikat pewarna kristalin violet dan tidak dilunturkan oleh alkohol karena dinding peptidoglikannya tebal. Iodin ditambahkan untuk mempertahankan warna ungu. Bakteri gram negatif kehilangan warna dasar saat dekolorisasi oleh alkohol dan mengikat safranin menjadi merah. Uji katalase positif jika bakteri menghasilkan enzim katalase. Uji yang ketiga kesimpulannya yaitu hasil praktikum menunjukkan pada media TSI agar tidak ada fermentasi karena tidak ada gelembung gas atau perubahan warna. Pada media SIM medium positif untuk indol, positif untuk motilitas, dan negatif untuk sulfur. Pada media MRVP negatif untuk Voges Pro Score. Kemudian pada simon citrat agar menunjukkan negatif. Kemudian uji yang keempat yaitu
uji kepekaan bakteri dengan metode Kilby Bauer efektif untuk mengukur sensitivitas bakteri terhadap antibiotik melalui zona inhibisi di sekitar cakram antibiotik. Semakin besar zona inhibisi, semakin sensitif bakteri tersebut. Hasil menunjukkan apakah bakteri resisten, intermediat, atau sensitif terhadap antibiotik yang diuji. Baik, itu tadi penugasan laporan praktikum bakteriologi dan mikologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.